Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon pimpinan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk boleh hamba-Mu memberitakan kabar baik ini Tuhan. Tolong kami semua yang mendengarkan, agar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus ada berbagai tanda, kita sering mendengar ini ya, ada tanda-tanda zaman, tanda-tanda ekologi, tanda-tanda politik, tanda-tanda ekonomi. Tetapi di dalam ayat yang baru saja saya ajak saudara buka di dalam 2 Timotius pasal 3, ini adalah satu tanda keadaan manusia di akhir zaman, yaitu tanda-tanda moral yang terjadi pada manusia, saudara. Saudara, saya tidak membacakan ayat ini dari ayat 1-9, tetapi saya bacakan secara kesimpulan kepada kita semua. Yang pertama adalah tanda-tanda manusia di akhir zaman, mereka cinta uang menjadi hamba uang. Mereka menjadi orang yang sombong, pemfitnah, melawan orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli terhadap agama, tidak mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak menahan diri, emosian, saudara, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu ya. Mereka rajin beribadah atau bergereja tapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Mereka diajar tapi tidak bisa kenal kebenaran, akal mereka bobrok, saudara. Iman mereka tidak tahan uji dan suka menentang kebenaran. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, tentang manusia di akhir zaman. Nah, saudara-saudara, hari ini saya memberikan satu tema khotbah saya adalah peringatan kepada orang Kristen atau pengikut Kristus di akhir zaman. Mari kita lihat di ayat yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara, ya, Paulus sangat keras sekali di sini, saudara, kepada Timotius. Ya, dia berkata di ayat 10, tetapi engkau. Ini juga bisa berkata kepada Anda dan saya, tetapi kita, pengikut Kristus, orang Kristen di akhir zaman, kita beda dengan ayat 1-9 tadi. Lalu di mana letak bedanya, saudara? Letak bedanya adalah tetapi engkau harusnya telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Artinya apa? Tetapi harusnya pengikut Kristus di akhir zaman, harusnya engkau digembalakan, dimuridkan, saudara. Karena Paulus sedang berbicara kepada Timotius, harusnya engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, dan lain-lain sebagainya. Berapa banyak hari ini orang-orang Kristen ya, hanya Kristen jadi-jadian, saudara. Tidak pernah dimuridkan, digembalakan, saudara. Hari ini bergembala di sini, besok di sini, besok di gereja ini, besok di sini, saudara. Engkau tidak pernah digembleng, dididik, saudara. Bagaimana kita ingin belajar cara hidup, pendirian, iman daripada mentor kita, dari gembala kita, saudara. Ayat ini juga sedang berbicara pada kita para pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, mentor-mentor yang ada. Perhatikan juga, saudara, cara hidup kita, pendirian kita, iman kita. Supaya anak-anak didik kita, saudara, mereka punya pegangan, saudara. Mereka bisa dikuatkan, dibawa kepada Injil kebenaran itu, saudara. Ini peringatan yang pertama. Tetapi orang Kristen di akhir zaman harusnya engkau digembalakan, engkau dimuridkan, saudara. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kisah para Rasul pasal 13-14 kita melihat Paulus pernah di Listra, di Derbe, di Ikonium, saudara. Ya, karena memberitakan Injil mereka dilempar dengan batu, saudara, sehingga mati, saudara. Tetapi waktu murid-murid Paulus mengambil Paulus, ternyata dia belum mati, masih hidup, saudara. Ada penderitaan fisik yang dialami, saudara. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-12, kita lihat ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, saudara. Orang yang mau beribadah kepada Yesus, mereka harusnya menderita aniaya tuh. Karena firman Tuhan, karena mereka memegang kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Saudara, hari ini mungkin kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh para rasul-rasul, saudara. Sampai harus mengalami kesakitan fisik. Tapi hari-hari ini sendiri, saudara, harusnya ketika kita jadi orang Kristen, kita juga dianiaya, paling tidak psikis kita, saudara. Waktu kita pegang firman Tuhan, kadang-kadang itu tidak cocok dengan aturan kantor kita, dengan teman-teman, prinsip-prinsip teman, saudara, dengan kebudayaan, dengan lain-lain sebagainya, saudara. Apakah kita ikut menderita, saudara? Apa kita tetap pegang firman Tuhan? Kita menderita, saudara, atau kita tidak mau menderita, saudara? Kita ikut saja, kita langgar saja, kita ikut saja, saudara. Kita kompromi saja, saudara.
Ini peringatan kepada orang Kristen di akhir zaman. Harusnya engkau mau ikut menderita dalam memegang kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Yang ketiga, saudara, peringatan apa yang Paulus sampaikan? Ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, Paulus mengingatkan bahwa pegang kebenaran itu. Hari ini, dari dulu sampai sekarang, saudara, zaman terus berubah, tantangannya juga modelnya berubah-ubah, saudara. Paulus mengatakan bahwa pegang kebenaran tersebut, saudara. Hari ini banyak sekali tawaran ya yang ditawarkan oleh dunia, saudara. Bahkan gereja sendiri, banyak orang Kristen ya rindu ke gereja, rindu ikut jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena ikut Tuhan itu sepertinya diberkati. Di gereja entertain, kelihatan hebat, orang semua hebat, pakaian baju yang mewah-mewah ya, pemusik, pelayan-pelayan segala macam, sepertinya mewah-mewah, saudara. Sehingga banyak orang Kristen bilang sepertinya orang Kristen itu adalah orang-orang kaya. Jadi banyak orang yang mau ikut Tuhan karena yang demikian, saudara. Maka pegang kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Pegang iman, prinsip, cara hidup, kasih, ketekunan kita ya. Banyak orang Kristen jadi orang Kristen hedonisme, saudara. Pragmatisme dan lain sebagainya. Apakah kita juga mau yang demikian, saudara? Karena itu peringatan Paulus kepada Timotius. Pegang kebenaran itu, saudara. Hati-hati, saudara. Pegang kebenaran itu. Yang keempat, saudara, peringatan apalagi kepada pengikut Kristus di akhir zaman. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, coba saudara buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, saudara. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara perhatikan, ternyata Timotius imannya bertumbuh bukan hanya karena Paulus, tetapi karena ada orang tua yang dari kecil mendidik dengan iman, yaitu neneknya dan ibunya Lois dan Yunike, saudara. Karena itu bagi keluarga Kristen, dengarkan baik-baik, saudara. Ada anak-anak kita yang perlu kita didik dari sejak kecil, saudara. Hari-hari ini mungkin waktu mau datang ibadah, hujan sedikit saja, kita bilang kepada anak, tidak usahlah datang ibadah, hujan. Kadang-kadang mereka pergi sekolah minggu, saudara, kita tidak ajarkan bagaimana mereka harus membawa uang untuk memberikan persembahan, saudara. Kita tidak ajarkan, saudara, untuk berdoa, berpuasa, bersaksi, dan lain-lain sebagainya. Kita biarkan saja berjalan seperti biasa. Saudara, kalau baca didikan orang Yahudi, Ulangan pasal 6 ayat seterusnya, saudara perhatikan ya. Didiklah itu sejak kecil, berulang-ulang, waktu engkau makan, waktu engkau minum, waktu engkau sedang berjalan, waktu engkau sedang dalam rumah, dan lain sebagainya. Engkau terus mengajarkan itu kepada anak-anakmu dari sejak kecil, saudara. Bagaimana dengan orang Kristen yang baru bertobat hari ini? Sejak dini, sejak Anda bertobat, konsisten ikut Tuhan. Jangan bolong-bolong, saudara. Nantilah. Harus dari sejak dini, saudara. Supaya kita bisa mengenal kitab suci itu, saudara. Ini peringatan kepada orang Kristen di akhir zaman, saudara. Yang kelima, peringatan apa lagi yang bisa kita pelajari, saudara? Yang kelima, kita perhatikan ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, segala tulisan, ya, maksudnya ada segala tulisan di dalam perjanjian lama, saudara, karena Paulus menulis ini perjanjian baru belum ada. Segala tulisan ini, all scripture ini diilhamkan oleh Allah. Kata diilhamkan diambil dari satu kata theopneustos, yang artinya, saudara, dihembuskan napas oleh Allah. Saudara, manusia tidak bernafas pada mulanya, saudara, tetapi Allah menghembuskan napas sehingga manusia hidup, saudara. Saudara, ayat firman Tuhan yang diilhamkan kepada manusia untuk menuliskannya itu diilhamkan Allah, dihembuskan napas oleh Allah. Sehingga, saudara, mungkin kita berpikir manusia kan menulis ini pasti bisa salah. Masakan mungkin Allah berfirman, Allah mengilhamkan, kita bisa tulis dan kita ingat semua. Tapi karena ini ada campur tangan Allah, diilhamkan, dihembuskan oleh Allah, manusia saja bisa hidup, apatah lagi hanya mencatat kebenaran firman Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, bagi orang Kristen, dengarkan baik-baik. Waktu engkau berani melakukan firman Tuhan, kelihatannya sakit, sulit, saudara, tapi kalau engkau berani, saudara, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia akan memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, kita lihat prinsip selanjutnya.
Masih di ayat yang sama, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, ya, segala tulisan Allah itu firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari, yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, saudara, itu harusnya bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita, saudara. Ada berapa banyak atau berapa lama hari ini kita belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi tidak terdidik. Yang terdidik itu berarti dia nambah pengetahuannya, saudara. Ya, kesalahannya diubah, saudara. Kelakuannya berubah, saudara. Tapi dari dulu sampai sekarang banyak orang Kristen yang begitu-begitu saja gitu. Dulu pembohong, dulu pemfitnah, dulu pencuri, sama juga hari ini, saudara. Dulu tidak suka beribadah, hari ini juga tidak suka beribadah. Dulu tidak bisa puasa, hari ini juga tidak bisa. Dulu malas berdoa, hari ini lebih malas lagi, saudara. Ini peringatan kepada Timotius, kepada juga orang Kristen di akhir zaman, saudara. Harusnya firman Tuhan mengubah kehidupan kita, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita melakukan step by step ini, saudara, yaitu kita dimuridkan, digembalakan dengan baik, saudara. Kita ikut terlibat menderita dalam pelayanan, dalam memegang firman Tuhan, berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan tersebut. Kita sejak dini, sejak kita bertobat, kita belajar mengenal kitab suci, saudara. Kita mengerti fungsi dan fungsi dari kitab suci. Kita kenal kitab suci dan fungsinya, saudara. Lalu kita konsisten, saudara. Hal-hal seperti ini, step by step ini, saudara, apa yang terjadi? Maka hidup kita akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan baik. Bukankah itu yang dituliskan oleh di dalam Efesus pasal 5, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, saudara. Untuk apa? Supaya saudara kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, saudara. Di dalam Titus 2, 13, 14, supaya kita rajin berbuat baik. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita baca ayat ini. Kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 28, 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, saudara. Orang yang berbuat baik, mereka akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal. Bagaimana supaya kita bisa berbuat baik, saudara? Mari lakukan step by step tadi. Mulai menjadi murid Kristus, saudara. Digembalakanlah Anda, ya. Mulailah Anda berpegang, ikut menderita dalam memegang kebenaran firman Tuhan, saudara. Tekun di dalamnya, saudara. Mulailah Anda mengenal kitab suci dari sejak dini, saudara. Dan saudara, harusnya kita kenal fungsi dari firman Tuhan itu, saudara. Mengubah setiap kehidupan kita, sehingga kita setiap hari menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat ketekunan kita mengiring akan Tuhan. Mari sama-sama saya ajak kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kalau hari ini firman Tuhan mengajar, menegur kami, Tuhan. Dan hari ini mungkin ada banyak keterikatan dosa yang mengikat kami. Mohon belas kasihan Tuhan untuk lepaskan kami. Kalau hati dan pikiran kami hari ini dijamah oleh Tuhan untuk menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dalam nama Tuhan Yesus berikan kami ketekunan, keteguhan untuk ikut berpegang pada firman-Mu, Tuhan. Dan pada hari ini kami berdoa, Tuhan, tolong kami, Tuhan, untuk hidup kami, sisa-sisa waktu kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Tuhan, yang sudah Engkau persiapkan sejak semula tujuan kami diciptakan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semuanya juga dapat diberkati melalui pelayanan ini. Dan kami berharap juga saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari mendukung pelayanan ini dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa juga bisa di-share juga ke teman-teman yang lain agar pelayanan ini juga dapat memberkati orang banyak. Dan jangan lupa juga bagi saudara-saudara yang terkasih, jika ada hal yang ingin dibantu dalam doa, silakan bisa DM dan atau bisa juga menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.